Sekali lagi selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita ada kembali dalam minggu-minggu pasca Paskah, di mana Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan hari ini tema yang diangkat secara besar oleh Majelis Sinode Karya Kebangkitan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Sebagaimana nas pembimbing tadi dikatakan, jika Yesus Kristus, kata Paulus, tidak dibangkitkan dan menampakkan diri, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah apa yang kita imani di dalam diri Yesus. Karena itu dia harus bangkit, dia harus menampakkan diri untuk kasih tunjuk bahwa apa yang merupakan nubuatan Allah kepada Yesus, anak manusia menderita, mati dan bangkit, itu harus tergenapi. Walaupun demikian Bapak Mama Bapak Saudara semua, pada waktu itu sebelum Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang dalam jumlah banyak seperti ini, dia sebelumnya kepada 2 orang berjalan ke Emmaus, Lukas dan Klopas. Dan itu membuat cerita itu bergema di mana-mana. Pasti ada yang bertanya, ini betul atau tidak? Benarkah Yesus yang sudah mati berdarah-darah, yang digantung di kayu salib, tiba-tiba menampakkan diri kepada kedua saudara kita? Nah, dalam ketakutan seperti itu Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan mengatakan kalimat dalam bahasa Yunaninya Eirene atau damai sejahtera. Kalimat yang meneduhkan dan menenangkan, karena bagi orang yang takut, bagi orang yang kehilangan harapan, bagi orang yang frustrasi, tidak ada kalimat yang lebih bagus, lebih indah bagi diri dan jiwanya selain Eirene, damai sejahtera. Ini penting Bapak Mama, karena kita punya Tuhan bukan Tuhan yang suka mempermainkan kita pun ketakutan, tetapi Tuhan kita justru dalam kasih 1 Korintus 13 mengatakan dia melenyapkan segala ketakutan, termasuk ketakutan dan pertanyaan besar tentang dia sudah bangkit atau tidak. Karena itu sekali lagi waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid, dia mengatakan Eirene, damai sejahtera. Ini penting bagi kita semua. Setiap kali Bapak Mama dan saya bertanya tentang betapun suami yang sudah meninggal, istri yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, anak yang sudah meninggal, jadi apa hidup saya tanpa mereka? Dengarlah kembali kata Tuhan Yesus, Eirene, damai sejahtera bagimu. Amin. Jadi itu menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi gejolak kehidupan. Bahkan pertanyaan terbesar setelah orang mati dan dikubur, apa yang terjadi dengan dia? Yesus kasih tunjuk hanya dengan sebuah pernyataan, damai sejahtera bersama Kristus. Bahkan dia Kristus yang mati disalibkan dengan tubuh yang benar-benar terkoyak dan hancur, ketika dia bangkit kembali dan menampakkan diri, yang dia katakan damai sejahtera. Tubuhnya menjadi bukti, ini saya punya tangan, ini saya punya kaki, raba dan lihatlah, percayalah, ini bukan hantu. Saya ingat Bapak Mama tahun 80-an kalau tidak salah, ada film yang diperankan oleh Susana, Sundal Bolong. Ini bapak-bapak dong pun zaman, pasti kotong pun zaman. Itu Susana gadis yang sangat cantik, jelita luar biasa, main film Sundal Bolong. Cerita tentang perempuan yang nanti diperkosa oleh laki-laki yang hidung belang, karena di hidung ada belang-belang gitu. Akhirnya dia diperkosa, dibunuh mati, sadis. Lalu dia keluar dari kubur dan dia datang kok habak dong satu-satu. Dengan wajah mengerikan, Sundal Bolong akhirnya balas dendam. Saya bayangkan ya, begini kalau kita tanya pertanyaan yang cukup menggelikan. Mengapa waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri, dia tidak tampakkan diri kepada Pilatus dan Herodes dan imam kepala ahli Taurat? Tidak ada dicatat di Alkitab. Kalau Sundal Bolong waktu keluar dari kubur, dia cari dia musuh semua, habis kamu. Dulu kamu buat saya seperti ini kan, maka kau akan mati, dan sebelum kau mati kau menderita dulu. Itu Sundal Bolong. Tapi waktu Yesus mati lalu dia bangkit dan menampakkan diri, Alkitab tidak mencatat. Kenapa Yesus tidak tampakkan diri pada Pilatus? Biar kau dia gak mata dingin pingsan di situ. Karena dulu kan dia cuci tangan atas perkara Yesus. Tampakkan diri kepada para imam-imam yang bilang, lu turun dari salib supaya dong kapok di situ dan bertobat. Kita pasti bertanya, kenapa tidak pernah ada di Injil dicatat bahwa Yesus menampakkan diri pada mereka? Mungkin lebih pasti jawabannya begini, Yesus tidak mau buat kebangkitan itu sebuah sensasi. Yesus mau ajar saudara dan saya, kalau beriman itu beriman karena hormat, karena kasih pada Tuhan, bukan karena ketakutan membabi buta. Karena percuma juga dia tampakkan diri pada Pilatus, Herodes, percuma juga dia tampakkan diri kepada imam kepala ahli Taurat, kalau hati mereka tidak mengasihi Kristus. Yesus hanya buang-buang waktu. Pernah terjadi dulu dalam pelayanan Yesus.
Lazarus mati 4 hari berbau busuk dalam kubur, dan dia keluar menampakkan diri waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Karena Lazarus keluar dari kubur, imam kepala ahli Taurat kebakaran jenggot dan marah, dan itu salah satu peristiwa cikal bakal mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Berarti Yesus memang tidak perlu wasting time, tidak perlu buang-buang waktu dengan menampakkan diri kepada orang-orang yang tidak akan pernah percaya pada dia. Yesus hanya menampakkan diri kepada mereka yang menghargai kebangkitan, yang menghargai firman-Nya, dan dari 12 murid inilah firman akan dibawa ke seluruh dunia. Itu jawabannya. Tidak perlu tampakkan diri kepada Pilatus dan seterusnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu Yesus datang, dia mengatakan, inilah tubuhku, silakan kamu raba dan lihat dan seterusnya, dan percayalah bahwa aku hidup dan ini bukan hantu. Kenapa penting Bapak Mama? Dia harus kasih tunjuk bukti dong. Ini bekas luka, luka yang terjadi karena kasih kepada manusia. Tubuh yang biasa yang Yesus kasih tunjuk sekaligus tubuh yang mulia. Jadi Bapak Mama, ini sedikit menolong kita semua kalau kita bertanya, kalau yang mati di kapal Puku Afu, yang tenggelam di Puku Afu, ke mana ya? Kotong seni ketemu nanti bangkit bagaimana? Tak usah takut, tubuh kemuliaan Tuhan kasih. Amin. Itu maksudnya. Kalau yang mati seperti perempuan yang tidak berdosa, dimutilasi, dipotong kepala, buang di sini, kaki dibuang ke sini, walaupun dia Kristen, kalau bangkit bagaimana? Tidak usah khawatir, karena tubuh kemuliaan Tuhan kasih. Walaupun mati orang buang dan anjing makan, kita punya tubuh ini. Jangan khawatir, karena Tuhan Yesus mengatakan akan ada tubuh kemuliaan, tubuh yang hebat yang dia kasih, tubuh yang sama tapi tubuh kemuliaan, sehingga kita tidak perlu bertanya bagaimana akhirnya kalau seseorang mati dengan cara yang sadis, karena yang penting bukan cara dia mati tapi cara dia hidup. Amin. Bapak Mama yang buta huruf bilang begini, beta kan son sekolah, bosan semua sarjana toh, beta tahu bosan sayang beta, tapi kalau beta sakit besok lusa beta mati, bosan mau buang kasih anjing makan juga bosan peduli. Bosan mau lempar beta dalam laut juga bisa peduli. Mungkin Mama mau bilang begini, karena bagi dia yang penting tubuh yang dimuliakan bersama Tuhan. Amin. Jadi ini Yesus kasih tunjuk, ini tubuh saya. Sebelumnya saya dicabik, dihancurkan, tapi ini bekas luka itu, tapi sekaligus tubuh yang mulia. Kan itu Bapak Mama, Kristen punya iman itu pasti. Jangan takutlah dengan hal-hal yang fana di dunia ini. Lalu Yesus lanjut. Ada ikan goreng, kasih makan. Lalu dong kasih makan apa? Ikan goreng. Jadi pulang, kalau ikan sudah ada, kembali goreng. Waktu makan mulain hari ingat, ini makanan Yesus makan. Jadi makan pelan-pelan, jangan gigi di depan tulang juga begitu. Ada amin. Nah, karena ini hari Yesus bilang, dia kasih dia ikan goreng. Jadi kalau Bapak Mama dan saya pulang besok lusa, ikan sudah dapat banyak, dia bisa makan waktu kunyah pelan-pelan. Ini yang Tuhan makan waktu dia bangkit. Selama ini sonipan harga ikan goreng toh. Nah, sekarang kita harga ikan goreng. Saya pikir kenapa dikasihnya ikan goreng ya? Tentu kan bukan koki kotong semua, hanya mau omong begini. Yesus memakai alat-alat dan hal yang sederhana untuk kasih tahu, dia itu Tuhan, dia bukan hantu, dan ini tubuh yang sesungguhnya. Hantu tidak bisa makan. Amin. Jadi ikan goreng itu adalah satu-satu alat yang Tuhan pakai untuk kasih tahu bahwa nanti ketika dunia ini berakhir, Bapak Mama dan saya yang setia pada Tuhan akan diundang makan dan minum bersama Yesus. Ingat kata-katanya yang hebat dalam perumpamaan-perumpamaan yang hebat. Kalau kamu setia di dalam perkara kecil, kamu akan dapat perkara besar. Mari masuk, makan sehidangan dengan aku. Itu asik sekali. Karena kotong senang mungkin duduk makan dengan orang lagi kotong benci. Betul kok? Omong depun nama kita segondok. Apa lu duduk makan bersama? Kalaupun sampai terjadi waktu makan, saya jamin piring gelas tampil di situ. Itu bukan duduk makan, cuma lempar semua. Jadi bagi orang yang mencintai dan dicintai oleh Yesus, sebagai bukti bahwa dia bangkit, disodorkan ikan goreng untuk kasih tunjuk dia ada dalam peristiwa sederhana. Kebangkitan itu ada untuk merubah kita. Dia tidak hanya bicara soal sesuatu di atas awan, tapi dia bicara soal kehidupan real, nyata yang saudara dan saya sedang jalani. Dia bicara soal bagaimana dia ada dalam kita punya pertanyaan-pertanyaan tentang hidup dan kematian. Itu maksudnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Kalau kita Kristen kadang-kadang ada tradisi yang saya pikir kalau masih ada tolong kita bertanya dan kita uji sesuai firman. Ada orang yang masih bilang seperti ini, masih pi kubur, terus bawa sirip pinang, selain bakar lilin pi omong-omong di kubur sana. Jangan sampai dong pakai ini Yesus makan ikan goreng ini. Jadi Piju bilang, nenek, kalau nenek ada tuh pasti baik. Ini sonde ada, jadi lihat mam tua di rumah pembuat dan bet, bo omong di kubur. Dulu nenek suka makan sirip pinang. Kalau baik itu Haji Samsu deh, Haji Samsu ke situ. Dan sampai karena ini ayat kok, karena ikan goreng nih. Kalau seperti itu, kalau dulu pernah buat, sekarang tidak boleh lagi. Amin. Jangan pi kubur kau bilang, kok Yesus dulu bangkit makan ikan goreng. Jadi jupi sorong ikan di Samsu di sana segala macam. Bahkan pernah terjadi ya, saya agak lari jauh sedikit. Di jemaat yang kami layani pernah terjadi salah satu pemuda yang sangat saya hormati karena dia berjasa dalam pelayanan. Dia berpulang dan memang dia lebih banyak di pastori. Jadi waktu dia berpulang, anak yang saya angkat itu dia akhirnya tiap malam dong tidak bisa terima kan masih muda sudah meninggal karena terlalu muda meninggalnya. Ada yang katakan karena waktu minum diracun dan seterusnya, hanya Tuhan yang tahu begitu. Tapi mereka tidak bisa terima karena itu tiap malam ini anak buah di rumah ini sampai ada sampai jam 12 jam setengah 1 di mana. Lalu muncullah cerita, dong pi di kuburan kopi bawa pange-pange ini arwah. Omong-omong supaya dia kasih tahu waktu dia mati begini begitu. Saya pikir memang kita belum bisa merawat kesedihan ya memang, tapi tidak bisa dengan cara demikian. Kalau itu yang kita pakai, maka kita akan mengulangi tragedi Saul ketika dia panggil arwahnya Samuel di En-Gedi. Dan itu sumber kemarahan Tuhan. Kristen tidak boleh macam-macam. Makanya kita menghormati gereja tua, gereja Katolik, tapi di Kristen Protestan tidak ada doa arwah. Amin. Ketika kami diundang bilang 40 hari, 10 hari, kami langsung katakan, saya akan tetap datang. Mama mau undang 100 hari itu saya datang. Tapi kita tidak datang doa 100 hari. Kita datang berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan supaya dia dapat kekuatan tanpa mendiang terkasih. Dia tetap bertahan karena Kristus menyertai dia. Jadi kita jangan buat sesuatu yang seakan-akan membuat kita benar-benar hancur karena kematian itu. Karena bukankah kata terakhir kita adalah pasca kebangkitan? Itu ya Bapak Mama. Jadi kekristenan tidak boleh dengan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Apalagi bermain-main dengan dunia orang mati. Atau sesuatu yang membuat kita tertarik pada hal gaib. Kalau demikian mungkin ada. Karena ini dunia jatuh dalam dosa. Tetapi kalau demikian hati-hati supaya kita tidak terjebak dalam yang namanya penyembahan berhala. Segala sesuatu harus dikubur, kasih tahu deh orang tua di sana. Tidak bisa seperti itu. Kalau hanya pergi bersihkan kubur karena kita menghormati dia yang ada di sana, itu bisa diterima. Tapi kalau sampai pergi ke sana karena ada sesuatu yang perlu diberitahu, Bapak Mama, ini berarti kita sudah kembali ke belakang. Kita terjebak dalam penyembahan berhala. Yesus Kristus punya kebangkitan, maka kasih tahu. Pandang saja pada dia. Dia akan bawa kita pada kehidupan yang sesungguhnya. Amin ya. Tidak usah terjebak dengan hal-hal yang kadang-kadang di luar sana benar-benar membuat kita sengsara. Karena ada peristiwa seperti ini. Ada yang meninggal karena terlalu dalam kesedihan. Saya perlu bahas sedikit ini. Akhirnya arwah mendiang itu masuk. Itu diamarasi banyak. Saya alami sendiri. Salah satu jemaat yang karena sebelum meninggal dia dijauhi oleh jemaat karena maaf ya, waktu dia pulang dari Jawa sana dong mulai rumor bilang dia sakit sone bae. Tapi beta pilayani, dong kaget waktu layani dia cium dia pentesta, jadi rumor lagi bilang, oh, pendeta bisa berani cium testa orang. Kenapa tidak? Emangnya gue pikirin. Kan kasih melenyapkan ketakutan. Lalu kan kita tidak tahu orang sakit apa. Ternyata dia bukan sakit yang membahayakan, memang dia memang sakit yang cukup cepat dan akhirnya badan cukup habis gitu. Singkat cerita dia meninggal, tapi sebelum dia meninggal kami layani di rumah sakit. Setelah itu mau perjamuan lagi kami datang rumah sakit, tidak ada, dia dilayani di rumah. Dan memang dia ngomong dengan saya waktu itu, Pak Pendeta terima kasih Pak Pendeta sudah malu dan beta waktu sakit. Terima kasih sudah layani beta di perjamuan. Beta hanya angguk saja karena orang begitu butuh sangat dihormati. Lalu dia 1-2 hari kemudian menghembuskan nafas. Mamanya sangat syok. Karena itu ketika dia dikuburkan kami mau pulang dengan vikaris, mamanya kerasukan roh itu. Saya pikir ini sedang dipertanyakan jemaat, jasa cerita. Dan waktu mamanya kerasukan persis ngomongnya seperti mendiang.
Pak Pendeta makasih Yesus ingat beta waktu beta sakit sonde malu dan beta datang layani perjamuan. Lalu saya bilang begini, masuk doa dulu. Ibu Vikaris masuk kita doa. Tengah dia ngomong dulu. Setelah dia ngomong saya langsung bilang gini, kita berdoa. Dalam doa itu saya hanya bilang seperti ini, Tuhan, orang tua ini sakit karena kehilangan anak perempuannya, dan 2 kembar harus dia pelihara. Sekarang sebelum meninggal anak perempuannya, suaminya sudah jalan dengan perempuan lain. Ini cerita yang mendiang ini, suaminya jalan dengan perempuan lain, ketinggal dia dan 2 anak kembar. Jadi pasti mamanya shock, saya mengerti dia shock, dia sakit. Tapi tolong putuskan dalam nama Tuhan supaya orang ini tetap melanjutkan hidup. Sekalipun dia baru menguburkan anaknya yang terkasih, tapi dia percaya ada Kristus yang memeluk dia dalam deritanya. Amin. Di dalam nama Yesus putuskan semua roh-roh jahat ini. Tidak akan ada lagi selama-lamanya. Tapi itu terjadi. Kalau bapak mama tanya kenapa arwah itu, memang terjadi. Karena itu kita kembali pada Injil. Apapun yang terjadi dalam kesedihan dan ketakutan kita akan kematian, lihatlah pada Yesus Kristus yang berkata, Eirene, damai sejahtera bagimu, ada ketenangan dan sukacita. Tidak perlu berlarut-larut tinggal dan hancur dalam kesedihan. Masih ada Kristus yang memberikan harapan untuk hari ini dan esok yang lebih baik. Amin, Bapak Saudara semua ya. Ya saya perlu cerita ini karena saya yakin jemaat ada duduk-duduk dan tanya, kenapa orang mati arwahnya semacam? Memang asih. Ini kan siapa bilang ini sorga, ini dunia. Tetapi kita bawa itu semua dalam hati Tuhan, supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Bahkan ada yang pulang bilang masih cium dia pembau badan, masih cium. Oh itu biasa. Tapi itu akan berlalu digantikan dengan kasih setia Tuhan. Sayang pendeta saja, papa mama meninggal pulang, lihat bapak punya tempat duduk situ, kadang-kadang kayak semacam ada pikir, beliau masih duduk, padahal itu mungkin saya pikiran. Karena kalau beliau duduk kembali juga beta bangun lari begitu. Amin tuh. Amin kosonde. Begitu kosonde coba. Nah, betul kosonde. Artinya kita berpikir, bapak ada duduk, coba beliau pasti saya bangun lari juga. Kok jadi begini? Ya toh. Jadi kita jangan membuat, saya cukup jelaskan ini panjang lebar supaya kalau kita percaya pada kebangkitan, jangan lagi mempercayakan diri pada hal yang di luar sana. Itu ada, tapi jangan mempercayakan diri. Titik di setiap bapak mama bisa dipahami, saudaraku semua. Kita lanjut yang berikut. Waktu Yesus kasih tunjuk dia pun tubuh, semua murid jadi percaya. Di kemudian hari bersama Thomas dia bilang begini, lu sudah lihat, lu sudah taruhkan lu pun jari di sini, lu percaya. Tapi yang lebih berbahagia jemaat di Betel Molafa tidak melihat aku namun percaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, jadi harus begitu. Thomas percaya karena dia taruh dia punya jari pada bekas luka Yesus Kristus. Dia berbahagia. Tetapi buat perbandingan, Yesus katakan, tetapi yang lebih berbahagia, lebih diberkati ya, adalah orang yang tidak pernah melihat Yesus bangkit, namun dia percaya. Karena itu kita jauh lebih berbahagia. Maka kalau lewat kubur malam-malam, kalau nyanyi dalam nama Yesus, itu karena iman, bukan karena ada yang lain. Dan sampai bulu kuduk merinding di rumah, nyanyinya lagu semua lagu cinta, lagu sekuler. Tapi lewat kubur tiba-tiba jadi rohani, iya toh? Di rumah rohana. Mamtu bilang, saya pernah dengar kirim jemaat, apalagi 2 sahabat lama tak pernah terdengar. Tapi lewat kubur mulai dalam nama Yesus. Tiba-tiba anjing bagongku dilari tabrak aman-aman. Luar biasa. Bapak, kita lanjut ya. Ayat 44b. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, dan seterusnya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 45. Bukti tujuan Yesus menampakkan diri adalah dia mau kasih tahu Tuhan Allah menggenapi janji dan nubuatnya. Anak manusia harus menderita, anak manusia harus disalibkan, anak manusia harus bangkit. Lalu Yesus waktu menampakkan diri kasih tahu, sudah lihat, semua yang dinubuatkan itu ya dan amin. Jadi kita ini percaya pada Tuhan yang tidak berdusta. Makanya gereja ada sampai sekarang. Tadi malam saya diundang di Manuel Kolhua, ulang tahun gereja ke-69, dan saya katakan begitu. Kalau hanya pada janji-janji manusia, pada idealisme manusia, gereja tidak mungkin bertahan sampai 2000 tahun. Amin. Tapi karena pada janji Tuhan, pada firman Tuhan yang tidak pernah berdusta dan meleset dari sasaran, seperti kata Yesus dalam nubuatan yang tergenapi, gereja dan saudara dan saya hidup sampai hari ini.
harus tergenapi, supaya kita yakin, percaya sungguh Tuhan kita tidak pernah berdusta. Karena itu kalau hujan, panas, terik, kita datang beribadah di rumah gereja, dimanapun kita pergi, percayalah, karena kita mencari Dia sumber kebenaran yang mutlak, tak pernah berdusta. Itu maksudnya. Lalu Dia membuka pikiran mereka tentang kitab suci. Salah satu tujuan Yesus menampakkan diri adalah ada selubung selama ini yang menutupi mata dan hati kita, sehingga ketika membaca kitab suci kita tidak memahami sesuatu di situ. Tapi dengan kebangkitan dan penampakan diri Yesus Kristus, Dia membuka selubung itu, sehingga kalau kita baca Alkitab kita bisa mengerti. Saya kadang-kadang terharu ya dengan jemaat-jemaat Tuhan presbiter yang ya di sini semua benar-benar terberkati. Kita Kota Kupang tapi yang kami layani dulu di desa-desa, ada yang sudah tamat SD, ada yang hanya belajar begitu. Kayak mama saya tidak sekolah, tapi dia majelis di Kota Kupang. Tapi dong omong firman, kadang-kadang kita heran, dari mana hikmat itu ya? Penatua yang tidak tamat SD bisa omong firman begini bagus waktu dia khotbah. Aduh, kok bagus sekali. Kami dengar dan terberkati, bagaimana bisa? Jawabannya ini, Tuhan membuka pikiran mereka. Amin. Kalau begitu kita memberitakan firman, jangan takut. Memang kita harus belajar. Kalau kami sekolah teologi harus belajar. Sudah jadi pendeta pun harus terus belajar, karena mencintai firman Tuhan dan jemaatnya. Tetapi orang awam bisa mengerti ketika dia minta Tuhan buka bepom hati dan pikiran. Ini penting, karena kalau Tuhan tidak buka kitab hati pikiran, maka terjadi penyesatan. Kita ambil ayat Alkitab, mau-maunya kita tipu-tipu orang lain dengan ayat Alkitab. Makanya Tuhan lewat penampakan dirinya, Dia buka pikiran para murid, sehingga kitab suci, nubuatan yang selama ini benar-benar terselubung, sekarang terbuka karena Yesus Kristus menerangi pikiran mereka. Dulu-dulu para nabi tidak pernah mengerti di kemudian hari tentang Mesias Juru Selamat. Tetapi pada zaman Yesus, dalam doa Yesus, bagi orang berhikmat dan orang besar kau sembunyikan, tapi bagi orang kecil Tuhan buka itu. Makanya saya berbangga dan lebih terharu kalau ada orang-orang janda tua, duda tua, anak-anak kecil, orang-orang susah, tapi kalau omong firman itu dari hati paling dalam. Mereka cerita tentang bagaimana Tuhan menuntun dalam hidup ini. Anak-anak muda bercerita tentang Tuhan menolong dia jadi orang baik, karena Tuhan buka di hati dan pikiran. Tuhan itu terlalu tinggi, dahsyat, hebat, tapi Dia buka firman yang luar biasa ajaib, sehingga kita semua memahami hati dan kasih Tuhan. Jadi gereja lebih tepat dalam khotbah seperti ini, tempat saya dan papa mama belajar firman Tuhan, bukan khotbah pakai untuk setrika dengan orang. Dosa labrak harus, tetapi orangnya dirangkul seperti kami katakan. Tapi firman Tuhan itu menerangi hati saya dan hati papa mama. Saya suka seorang pengkhotbah besar bilang begini, sebelum orang menangis mendengar khotbah saya, sebelum orang merasa tertusuk karena khotbah yang saya sampaikan, di meja tempat saya mempersiapkan, air mata saya sudah jatuh untuk pertama kali. Karena Tuhan menerangi hati kita dengan firman-Nya. Sebelum orang mengatakan terima kasih saya terberkati dengan khotbah itu, terima kasih firman itu menegur saya, terima kasih firman itu mengangkat saya sudah lebih dahulu ditegur oleh firman itu. Karena ini Tuhan membuka pikiran kita. Amin. Jadi terima kasih. Maksud saya terserahlah orang memberitakan firman karena apa. Paulus bilang ada memberitakan firman karena benci, karena iri hati, karena sentimen, apapun terserah. Yang penting firman disampaikan. Tapi kalau orang mau memberitakan firman karena kasih, dia akan tahu saya berdiri di sini, tapi posisi saya sama dengan mereka di sana. Saya pernah diselamatkan Tuhan, mereka pernah diselamatkan Tuhan, dibuka hatinya. Saya pernah tersesat, mereka pernah tersesatkan. Itu firman menerangi kita, dan firman yang sama seperti pedang menusuk di sini, menusuk di sana, membelah semuanya dan menyatakan ini kebenaran untuk memerdekakan kita. Tepuk tangan untuk firman Tuhan dong kalau begitu. Jadi firman Tuhan benar-benar dahsyat mengubah hati dan pikiran kita. Lalu yang berikut, di dalam nama Yesus, firman Tuhan disampaikan dan ayat 47,
dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ada dua kata Bapak Mama, pertobatan dan pengampunan dosa. Saya jelaskan ini karya kebangkitan menolong orang percaya seperti ini. Ada orang yang lebih senang dengar pengampunan dosa. Dosa mau diampuni senang, tapi tidak mau bertobat. Amin. Makanya kalau kita sekarang IP, kalau dulu bilang KPI, sekarang bilang IP. Ada istilahnya, yang penting sama maksudnya. Kalau di gereja karismatik kan ada altar call, panggilan masing-masing datang ke depan menangis, betul kok sonde? Baik cuma ada di sonde baik, betul kok sonde? Misalnya lagunya dia jama segenap hidup we, datang semua menangis berlutut. Minggu depan KKR lagi menangis berlutut. Itu baik kalau dari hati ya. Tapi jangan sampai yang di situ yang di bangku depan datang menangis, di belakang juga ikut-ikutan karena sedih ikut datang menangis juga di sini. Itu artinya tidak ada pertobatan, itu bikin drama. Halo. Halo. Nah, itu tidak ada pertobatan, hanya buat drama. Apalagi orang memang terlahir sudah jadi aktor ya pasti dia bisa begitu. Apa Mama tahu di Ampoang waktu kami melayani, Konino bikin pesa kakak KPI dalam altar call, ya nyatakan janji iman kepada Tuhan. Weh, yang senupana di depan gereja jarang datang melihat dia bilang, nama siapa Bapak? Sebut nama. Apa janji iman? Saya kasih 1 ekor sapi. Puji Tuhan, haleluya, beli tepuk tangan untuk Tuhan. Begitu waktu itu. Ya, yang di belakang nama siapa? Sebut nama. 2 ekor kambing. Puji Tuhan. Dan orang-orang PD pulang pasti bersaksi di Kupang, di Ampoang memenangkan banyak jiwa, persembahan kambing dan juga sapi. Sampai pendeta Sepi pindah 5 tahun, itu kambing dan sapi sone datang di gereja. Iya. Jangankan di pembadan, di ekor goyang-goyang itu sone ada. Saya sering cerita ini di mana-mana untuk kasih tahu bahwa untuk pertobatan itu harus hancur hati. Jangan karena di sana dramatisasi, kita juga dramatisasi. Sampai 5 tahun botong pindah itu kambing sone pernah datang di sapi. Karena itu ngomong pertobatan pengampunan saya tarik sedikit. Hati-hati dengan permainan psikologi. Itu kejiwaan. Kalau dalam catatan Injil Lukas 15, waktu anak bungsu itu bertobat karena apa? Bukan karena nyanyian, bukan karena masa lalu dia mengenang masa lalu, tapi karena apa? Dia ingat Bapa di sorga. Itu sumber pertobatan. Jadi bukan karena waktu menyanyi itu suaranya si artis mendayu-dayu, apalagi memang suaranya bagus. Karena itu banyak orang terlena dengan nyanyian, tapi belum tentu dia cinta Yesus. Amin. Saksi Yehova pernah datang di Klasis Amarasi Timur. Langsung pendeta mudanya datang tempat saya di lapangan Boy Kabiti. Pak pendeta, makasih sudah datang ya. Tapi sebentar ini kami hanya nyanyi-nyanyi saja, kesaksian pribadi, tidak ada firman Tuhan. Jadi waktu nyanyi-nyanyi itu yang tadi lagu dia jama, woi banyak terbanting-terbanting di situ. Separuh yang taruh terbanting sampai ini rambut daun semua masuk di kepala semua sekalian. Pertanyaannya setelah terbanting apa? Ada pertobatan atau tidak? Atau mau bikin drama di banyak orang? Stop dengan drama rohani. Amin. Kalau bertobat ya bertobat, jangan main drama dong. Karena pertobatan itu kata Yesus di dalam namanya. Artinya seperti anak bungsu yang hilang. Orang bertobat ketika dia ingat beta kotor, beta berdosa, Tuhan baik. Itu sumber pertobatan, bukan karena drama yang dibuat. Jelas ya Bapak Mama ya. Harus kritis ini. Kalau kita mau buat drama, maaf, kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran Tuhan tidak ada di dalam kita. Dan itu 2 hal dalam nama Yesus waktu penampakan diri, pertobatan dan pengampunan dosa. Kalau orang bertobat, kita akan lihat dia punya buah. Dan saya lihat banyak terjadi di jemaat di mana-mana. Banyak persekutuan doa yang orang-orangnya Tuhan ubah dasar luar biasa. Dulu kehidupannya begini, dia bersaksi sekarang seperti ini. Itu namanya pertobatan, karena ada pengampunan dosa. Jadi Tuhan bisa buat demikian. Tetapi maaf sekali lagi, Tuhan tidak akan bermain-main dengan drama yang kita buat.
Karena itu kalau bertobat, dosa kita diampuni. Dan ketika dosa kita diampuni, jangan jadi orang yang dengan gampang menginjak anugerah Tuhan. Itu dua kata penting. Pertobatan, metanoia perubahan pikiran, epistrope perubahan tindakan, itu perlu terjadi. Banyak orang bertobat hanya kadang epistrope tindakan, tapi pikiran tidak berubah. Pertobatan dimulai dari perubahan pikiran. Tuhan ubah anak bungsu itu di negeri yang jauh. Saya sudah melecehkan papa saya sudah durhaka pada dia, saya sudah rampas harta warisan, saya kembali pada papa saya. Pikirannya diubah oleh Tuhan. Dan waktu di jalan dia bilang, kalau sampai di sana saya akan bilang, Bapak, saya sudah berdosa pada papa. Saya bangkit pergi kepada papa saya. Tindakan. Jadi bukan sekedar pikiran yang bermain, menangis-menangis habis di sini saja. Tapi bangkit kepada Bapa, bangkit kepada Allah, datang kepada Yesus. Waktu datang ke sana, terjadilah pemulihan. Dia dirangkul, dipeluk, dikasih cincin, dikasih sepatu, dan dibuat pesta. Itu. Jadi Bapak Mama, pertobatan itu bukan gampang. Pertobatan bukan perkara gampang. Makanya jangan kaget di televisi, di mana-mana artis-artis bangun kesaksian. Tahun ini bilang sudah bertobat. 5 tahun kemudian hancur semua. Karena hanya lip service. Pikir pertobatan perkara gampang. Pertobatan itu menyalipkan daging, merendahkan diri, dan hanya orang yang tiap hari mau berjalan sama Tuhan yang Tuhan akan bimbing dia. Kalau hanya main drama sekali lagi, itu bukan pertobatan. Itu namanya sandiwara yang kita buat. Dan itu Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang paling terakhir, bagi orang percaya, bukan sekedar Yesus menjanjikan lewat kehadirannya ada damai sejahtera, tapi kelak penolong yang nanti dalam peristiwa Pentakosta, Parakletos, Roh Yesus, Roh Kudus menyertai kita. Dan sampai hari ini itu bukti gereja Tuhan, Papa Mama dan saya hidup karena ada penyertaan Tuhan yang hebat. Tuhan tolong kita semua Bapak Mama, Tuhan berkati kita dalam hidup ini, dan tetaplah punya pengharapan. Karena kebangkitan Tuhan membuat kehidupan orang percaya berubah kini dan selamanya. Amin.